Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakka anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya akhirah. Walhamdulillah amin. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan dan nikmat kebersamaan di dalam kebaikan, khususnya pada pagi hari ini kita diberi nikmat Allah Ta'ala, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sudah sampai hari yang ketiga. Bahkan bagi sebagian kaum muslimin yang sudah memulai puasa hari Sabtu, ini sudah hari yang keempat. Kita berdoa dan bermohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, hidayah dan kemudahan kepada kita untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan bulan suci Ramadan ini sebaik-baiknya, seoptimal-optimalnya insyaallah, dalam rangka untuk kita bisa menggapai derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Baik, insya Allah kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan ini dalam majelis kajian Selasa pagi, dan khusus selama Ramadan, insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan umur dan juga kesehatan serta taufik kepada kita. Kita off-kan dulu untuk kajian seperti biasanya yang lebih terfokus kepada pemikiran dan pemahaman. Terakhir kita membahas tentang seri fikih sunatullah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pasca Ramadan. Apakah nanti akan kita lanjutkan seri ini atau mungkin ada seri yang lainnya, kita nanti lihat dulu. Tapi selama Ramadan ini insya Allah kita akan fokus pada kajian spesial Ramadan, lebih terkait dengan fikih Ramadan. Dan insya Allah nanti kita lebih banyak tanya jawab, jadi seputar Ramadan dan fikih Ramadan. Silahkan barangkali nanti ada yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar fikih Ramadan, tentang fikih puasa, fikih salat, tarawih dan lain sebagainya yang ingin disampaikan, silahkan. Insya Allah kita coba untuk mendiskusikannya insya Allah. Tapi sebelum itu sebagai pembuka, insya Allah saya ingin segera sebagai pengantar pembuka saja, saya ingin menyampaikan tentang ini pengingat umum bagi diri saya pribadi dan juga bagi Bapak Ibu semuanya dan seluruh kaum muslimin. Sebagaimana yang kita tahu, di dalam surah Al-Baqarah 183, ayat yang tentu paling banyak dibaca dan disampaikan oleh para ustadz, para kiai, para khatib, para penceramah sebelum Ramadan, selama Ramadan, bahkan mungkin sampai pasca Ramadan nanti. Yaitu ayat 183 surah Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala menjelaskan tentang kewajiban puasa. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dan insyaallah kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah kita termasuk di dalamnya. Itu dipanggil Allah dengan panggilan yang sangat indah. Wahai orang-orang beriman. Telah diwajibkan atas
bagi kalian kewajiban puasa. Sebagaimana puasa juga diwajibkan atas kaum atau umat-umat sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Agar mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya bahwa ketika kita dan kaum muslimin itu menyambut bulan suci Ramadan dan menyiapkan diri, lalu kemudian melaksanakan puasa Ramadan dari hari pertama, itu berarti ya mereka sudah termasuk dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu. Jadi wahai orang-orang beriman itu, wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman. Artinya sudah ada iman itu, karena kalau tidak ada iman tidak mungkin. Tidak mungkin kita dan kaum muslimin menunggu-nunggu bulan suci Ramadan, lalu kemudian menyambut Ramadan dengan ibadah tarawih, dengan puasa dan seterusnya. Sudah ada iman. Itu berarti ini panggilannya. Ada iman, tapi kemudian dikatakan bahwa kita diwajibkan berpuasa Ramadan, dan ketika kita melaksanakannya, itu dikatakan la'allakum tattaqun. Goalnya adalah agar supaya mudah-mudahan kalian bertakwa. Artinya berarti kita berangkat dari beriman pada saat kita menerima dan siap melaksanakan kewajiban puasa Ramadan di bulan Ramadan ini, itu untuk menuju satu tujuan. Startnya dari awal Ramadan sudah ada iman, itu goalnya, finishnya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan harapannya kalian semuanya itu menjadi orang bertakwa. Jadi ini goal kita. Goal kita. Mungkin ada yang bertanya, loh, bukankah di dalam iman itu ada takwa? Jadi gitu. Apa itu takwa? Yang menjadi goal dari ibadah puasa yang kita laksanakan, yang saat ini sudah sampai hari ketiga atau keempat. Jadi gitu. Nah, kalau kita perhatikan, para ulama biasa menjelaskan arti takwa dengan sederhana atau dengan singkat itu, at-taqwa hiya al-i'timar bil awamir wal intiha 'anil nawahi. Atau fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Menunaikan perintah, menjauhi larangan, menghindari larangan. Atau melakukan perintah, meninggalkan larangan. Yang juga biasa kita bahasakan dengan taat. Kita mentaati, taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi itu takwa. Kalau dari sini kita bisa dapati bahwa takwa itu amal. Melakukan perintah, sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Semua perintah-perintah, kewajiban-kewajiban itu kita laksanakan. Dan yang dilarang, yang tidak diperbolehkan, kita jauhi, kita tinggalkan. Itu tindakan, itu perbuatan. Itu amal berarti. Artinya dari sini kita dapati bahwa seperti definisi umumnya ulama, takwa itu adalah amal. Jadi, amal. Tapi kita dapati ada beberapa dalil Quran dan hadis yang
menjelaskan atau mengisyaratkan arti takwa itu sama dengan iman yang ada di hati. Misalnya hadis yang sangat terkenal, di mana di dalam hadis itu baginda Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Waktu beliau bersabda seperti itu, beliau menunjuk dengan tangan mulia beliau ke dada beliau. Jadi at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Menunjuk ke dada mulia beliau, maksudnya adalah tempatnya takwa itu di hati. Tadi kita dapati bahwa para ulama mendefinisikan takwa itu dengan amal. Tapi di hadis ini, Nabi ketika mengatakan takwa itu di mana tempatnya, letaknya adanya itu di hati. Yang di hati itu iman. Nah, gitu. Oke, lalu kemudian ada firman Allah Ta'ala yang berbicara tentang pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan. Hadyu bagi jamaah haji atau juga kurban. Seperti juga akikah. Itu di ayat itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi penyembelihan atau hewan hadyu, hewan yang disembelih oleh jamaah haji, baik hadyu tamattu, hadyu qiran dan seterusnya. Jadi gitu. Hadyu jabar dan seterusnya, juga mungkin korban dan akikah. Itu hewan sembelihan yang disembelih sebagai bentuk ritual ibadah. Itu sembelihan ibadah itu tidak sampai kepada Allah. Tidak sampai kepada yang tidak akan sampai kepada Allah itu dagingnya, juga darahnya. Jadi yang sampai kepada Allah, yang dinilai Allah, jadi gitu, yang diterima Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan tulangnya, bukan segala macam. Praktik ibadahnya adalah dengan mengalirkan darah, menyembelih. Tapi bukan itu yang sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah, yang dinilai Allah, yang diterima Allah Ta'ala adalah at-taqwa minkum. Takwa dari kalian. Di mana di situ ya takwa di hati. Ketika seseorang melaksanakan ibadah penyembelihan hadyu, penyembelihan korban, penyembelihan akikah, itu berdasarkan iman. Itu takwa. Itu yang diterima. Yang dimana jika ada amal ibadah apapun dilakukan tanpa dasar iman, tidak ada nilainya. Tidak ada harganya. Nah, dari sini kita memadukan antara definisi para ulama tentang takwa yang lebih merujuk kepada amal perbuatan baik berupa melakukan perintah atau meninggalkan larangan, tapi dalil-dalil yang lainnya itu mengarah kepada arti takwa yang bersumber di hati. Yang itu juga maksudnya iman. Lalu bagaimana di sini? Nah, kita padukan bahwa takwa itu secara secara jelasnya itu takwa adalah implementasi iman yang ada di hati. Bukti iman dengan amal. Atau iman atau amal yang didasarkan pada iman. Orang sholat atas dasar iman itu takwa. Orang puasa berdasarkan iman itu takwa. Jadi gitu. Orang infak sedekah, zakat berdasarkan iman itu takwa. Jadi gitu. Jadi iman, jadi amal yang dilakukan berdasarkan iman. Bersumber dari keimanan di hati, itu takwa. Atau iman yang dibuktikan dengan amal.
seperti yang diriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Jadi iman itu bukan sekedar angan-angan, bukan juga perhiasan. Jadi hiasan saja, oh ini iman hiasan. Tapi iman adalah yang keyakinan yang terhunjam di dalam hati, rasa iman yang ada di hati dan dibuktikan dengan amal. Nah, itu takwa. Jadi dari sini itu ketika kita baca Al-Qur'an itu adalah bahwa atau hadis yang mengarahkan iman itu ada di hati, maksudnya iman di hati yang terbuktikan dengan amal. Atau ketika para ulama menjelaskan apa itu takwa adalah fi'lul awamir, jadi atau fi'lul al-ma'murat, melakukan perintah-perintah, wa tarkul al-manhiyat atau al-nawahi, meninggalkan larang-larangan, yang berarti amal itu. Maksudnya ketika amal itu didasarkan berasal dari dorongan dan motivasi iman. Jadi itu. Nah, makanya di dalam hadis tentang Ramadan itu ada 3 hadis muttafaqun alaih. Tentang fadilah puasa, tentang fadilah qiyamul lail, salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan, tentang fadilah qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Yang siapapun melakukan melakukan masing-masing amal ini, puasa Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, tarawih, terus kemudian ini, itu dijamin akan dihapuskan dan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi gitu. Tapi bahwa terhapusnya dosa-dosa yang telah lalu sebagai buah hasil dari puasa, qiyamul lail di bulan Ramadan, salat tarawih, atau qiyam Ramadan atau qiyamul lail di bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, itu ada syarat. Ketika seseorang melakukan itu atas dasar iman. Hadisnya mengatakan man shama ramadhana imanan wahtisaba. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanan, wahtisaba, dan mengharap ridha Allah Ta'ala, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Begitu juga man qama ramadhana, barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan juga atas dasar iman dan mengharap ridha Allah Ta'ala, akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wahtisaba, barang siapa yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar secara khusus, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Juga sama, imanan wahtisaba, berdasarkan iman dan mengharap Allah Ta'ala. Nah, puasa berdasarkan iman sebagai pembuktian iman. Qiyamul lail, salat tarawih berdasarkan iman. Jadi qiyamul lail di malam Lailatul Qadar berdasarkan iman, itulah takwa. Itulah takwa. Jadi gitu. Nah, dari sini kita dapati kaitannya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi gitu. Wahai orang-orang beriman, kemudian diwajibkan berpuasa. Jadi gitu. Terus la'allakum tattaqun. Apa itu? Jadi ujungnya, goalnya adalah agar supaya agar supaya mudah-mudahan kalian dengan puasa Ramadan dan yang diwajibkan itu menjadi orang bertakwa. Itu dengan ibadah puasa Ramadan dan seluruh rangkaian amal ibadah selama Ramadan ini, itu memang akan mengantarkan kita kepada meskipun kita dari awal sudah punya iman. Jadi, tapi dengan kita beramal puasa Ramadan, dengan salat tarawih, dengan tadarus, dengan
infak sedekah, dengan doa, zikir, istighfar, dan seluruh amal ibadah, i'tikaf. Dengan itu semuanya, dengan amal-amal yang kita lakukan berdasarkan iman, itu akan kita dapatkan iman yang tidak hanya tersimpan di hati. Tidak hanya iman yang mawaqara fil qalbi saja, yang ada di hati, tapi harapannya dengan seluruh rangkaian puasa Ramadan dan seluruh rangkaian amal ibadah di dalamnya, di mana kita diberi jadi mendapatkan kesempatan, peluang, dorongan yang luar biasa untuk beramal selama Ramadan itu kita akan mendapatkan, sebelum Ramadan mungkin iman kita lebih banyak bersifat teoritis. Jadi teoritis selama Ramadan itu iman kita dibuat tidak hanya yang mawaqara fil qalbi, tidak ada yang di hati saja, di akal pikiran saja, tapi dibuktikan dengan amal yang berupa puasa, salat, tilawah, tadarus, zikir, doa, infak, sedekah, zakat, i'tikaf. Mungkin bahkan ada yang berkesempatan umrah di bulan Ramadan yang nilai pahalanya setara dengan haji bersama Rasulullah SAW. Luar biasa. Nah, itu iman itu menjadi iman yang terbuktikan dengan amal. Dan inilah iman yang kuat. Dan itulah takwa. Itulah takwa. Nah, dari sini maka insya Allah kita berbekal memasuki Ramadan dengan bekal iman sudah ada. Karena kalau tidak ada iman, tidak mungkin kita menunggu-nunggu bulan suci Ramadan. Jadi gitu, antusias dalam menyambutnya. Terus kemudian kita menyiapkan diri untuk berpuasa, untuk qiyamul lail, untuk tarawih, untuk tadarus dan seterusnya. Untuk menyiapkan infak terbaik. Itu pasti ada iman. Jadi gitu. Nah, dengan itu kita laksanakan dan Ramadan merupakan momentum terbaik. Momentum terbaik untuk seorang mukmin membuktikan imannya dengan sebanyak dan sebaik mungkin amal ibadah dengan beragam macamnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan itulah yang menjadikan iman itu semakin kuat, karena iman tidak hanya di alam pikiran secara teori, tidak hanya tersimpan di hati berupa niat saja, tapi iman itu langsung dibuktikan dengan amal. Jadi itu yang membuat iman semakin kuat, semakin kokoh, dan itulah takwa yang menjadi goal dari ibadah Ramadan. Jadi kalau memang betul-betul kita optimalkan selama Ramadan ini, betul memang. Jadi kita rasakan kan, amal ibadah kita selama Ramadan, ketaatan kita selama Ramadan itu meningkat secara kuantitas maupun kualitas. Semua kita merasakannya, semua kita membuktikannya. Jadi gitu. Dan itu melanjutkan iman, dan itulah takwa. Jadi kita dengan madrasah Ramadan, dengan momentum Ramadan, itu diberi kesempatan dan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Ta'ala untuk meningkatkan derajat iman dan takwa kita, sehingga la'allakum tattaqun, itu di ujung Ramadan nanti itu kita bisa raih. Kita bisa raih. Tentu juga sudah ada takwa yang kita miliki saat kita masuk ke Ramadan. Tapi takwa yang derajatnya, peringkatnya lebih rendah. Jadi kalau kita andaikan bahwa kita masuk ke Ramadan itu dengan level iman dan takwa untuk menuju penghujung Ramadan nanti, jadi gitu. Kalau yang berpuasa sesuai dengan jumhur di Indonesia mulai bulan hari Ahad, itu berarti usia Ramadan 29 hari. Sehingga puncak derajat ketakwaan itu adalah di tanggal 29. Kita sekarang sudah berada di tanggal 3. Dari tanggal 1 di hari pertama. Jadi gitu. Nah, kalau kita ingin menuju la'allakum tattaqun, itu takwa di tanggal ke 29 nanti, atau yang berpuasanya mulai Sabtu, itu bahkan nanti tanggalnya sampai tanggal 30 misalnya. Itu puncaknya.
Nah, yang penting kita perhatikan adalah bagaimana kita memantau diri kita. Bukan memantau orang lain. Masing-masing memantau diri kita dan mungkin saling mengingatkan dengan yang lainnya. Tapi yang paling inti memantau. Jadi perhatikan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita berpuasa dan melakukan berbagai amal ibadah yang menyertai puasa Ramadan kita, itu ada goal yang kita ingin ingin ciptakan. Ada finish yang ingin kita tuju dari start awal Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi mukmin yang bertakwa. Yang bertakwa dan takwanya di tanggal 29 atau tanggal 30. Kita menuju ke sana. Kalau kita ibaratkan kita mulai di hari pertama, malam pertama bulan Ramadan, itu di tanggal 1, iman dan takwa kita, tentu satunya ini mungkin berbeda-beda ya. Jadi satunya dengan ulama, dengan satunya, tapi intinya untuk masing-masing kita berada di tanggal 1, itu kita sedang menuju ke la'allakum tattaqun, tangga iman dan takwa, puncaknya nanti di 29 atau di tanggal 30. Nah itu coba kita fokus setiap hari kita berpuasa, kita tarawih, kita salat, kita tilawah Al-Quran, kita zikir, kita doa, kita istighfar, kita taubat, dan seterusnya. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu coba fokuskan bahwa saya sedang menuju ke tangga puncak nanti. Tangga 29 takwa, tangga takwa kedua kita 30. Nah itu untuk kita bisa mencapai ke sana, sama seperti kita menapaki tangga. Kalau kita ingin mencapai tangga, ini tangganya 30. Itu tentu harus kita menapak dari tanggal 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan seterusnya. Nah ini yang harus jadi pertama kita fokus bahwa kita sedang menuju ke puncak tangga takwa di penghujung Ramadan nanti. Dan untuk itu kita harus menapak tangga demi tangga takwa. Tiap harinya. Jadi gitu. Idealnya bahwa setiap hari, setiap tambah hari, setiap tambah malam di bulan Ramadan, itu kita menapak satu tangga takwa. Kalau kita ingin mencapai puncak tangga, kita harus pastikan bahwa kita mendaki atau menapak tangga demi tangga naik. Bukan berhenti, bukan malah turun. Karena yang ada di depan kita tangga 30 atau tangga 29. Dan itu harus melewati tangga-tangga di bawahnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, kita evaluasi, kita muhasabah tiap hari. Itu betulkah saya hari ini, di hari ketiga atau hari keempat, itu kita sudah mencapai tangga ketiga takwa untuk menuju tangga 29, atau tangga 4 takwa untuk menuju tangga takwa ke-30. Terus besok tangga ke-4, tangga ke-5, tangga ke-6, dan begitu seterusnya. Melalui tadi optimalisasi amal ibadah, setiap amal ibadah itu kan menambah iman dan takwa, seperti ungkapan yang sangat terkenal bahwa al-iman qaulan wa amal. Iman itu ucapan, pernyataan, jadi gitu, pemahaman, pemikiran, teori, wa amal dan praktek dan perbuatan. Itu iman. Dan itulah takwa. Penggabungan dari iman dan amal itu. Jadi gitu. Nah, itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazid bil ta'at wa yanqus bil ma'asi. Bertambahnya dengan apa? Keimanan itu untuk menjadi takwa, bil ta'at dengan ketaatan-ketaatan. Wa yanqus bil ma'asi dan kemaksiatan, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Insyaallah itu. Nah, baik, ini yang penting untuk kita perhatikan, untuk kita pantau setiap saat, setiap hari, itu bagaimana apakah jadi grafik iman takwa kita selama Ramadan itu, masya Allah, itu terus menanjak naik, ataukah naudzubillah malah turun. Dan tadi
Jadi yang harus kita letakkan di depan kita, fokus kita adalah la'alakum tattaqun. La'alakum tattaqun maksudnya kalau kita sudah memulai Ramadan dengan iman dan takwa, ya berarti takwa yang lebih baik, iman yang lebih istimewa. Jadi kita kan ya semua sepakat bahwa Ramadan itu bulan istimewa. Ramadan bulan istimewa. Nah, ini yang sering saya ingatkan. Jadi Ramadan bulan istimewa itu menurut siapa? Bagi siapa? Kalau Ramadan bulan istimewa menurut Allah sudah jelas. Bagi Rasulullah SAW sudah jelas. Bagi para sahabat, bagi para ulama, as-salafus saleh, khalafus saleh. Luar biasa kita baca bagaimana Ramadan, istimewa Ramadan bagi mereka, menurut mereka. Jadi gitu. Tapi ketika kita bicara tentang Ramadan itu bulan istimewa, itu pertanyaannya, istimewakah Ramadan bagi kita? Dan menjawab pertanyaan itu bukan dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan goresan pena, dengan tulisan. Tapi istimewakah Ramadan bagi kita itu jawabannya adalah bagaimana kita mengistimewakan Ramadan dengan amal-amal yang istimewa. Jadi gitu. Sementara peluangnya itu sudah Allah sediakan. Dan kita tahu semuanya, Ramadan ini itu Masya Allah bulan amal ibadah, di mana amal ibadah itu lebih mudah untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Ketaatan Masya Allah lebih mudah, dipermudah Allah Ta'ala. Seluruh pintu kebaikan dibuka, seluruh pintu surga dibuka selebar-lebarnya, seluruh pintu keburukan ditutup. Jadi seluruh pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Jadi gitu. Itu Masya Allah. Ini memang bulan itu dari kita rasakan betul. Makanya mengapa la'alakum tattaqun itu lebih menonjol selama Ramadan untuk bisa digapai itu karena memang Ramadan bulan ketaatan, bulan kebaikan. Di mana untuk berfastabiqul khairat sesuai kemampuan masing-masing itu lebih mudah dibanding dengan waktu di luar Ramadan. Kita rasakan betul. Setan di rantai yang biasa mengganggu kita, jadi menggoda kita itu di rantai, dibelenggu. Jadi gitu. Kita hanya berhadapan dengan hawa nafsu kita sendiri. Jadi makanya sering saya katakan bahwa kalau selama Ramadan jangan tuduh setan lagi. Jadi yang tidak sholat, ini gara-gara setan, nggak ada. Jadi yang malas ibadah gara-gara setan, nggak ada. Di luar Ramadan iya, setan ikut berperan. Tapi selama Ramadan tidak ada. Jadi setan tidak ikut campur tangan di sini. Karena setan dirantai, dibelenggu. Makanya kita oleh karena itu untuk berbuat, kalau memang kita ingin ada azam betul, itu lebih mudah. Jadi lebih mudah kita melaksanakan ibadah selama Ramadan. Jadi gitu. Puasa lebih mudah, lebih ringan. Jadi qiyamul lail, tarwih itu lebih mudah, lebih ringan. Itu terasa betul. Kita buktikan misalnya bahwa nanti pasca Ramadan ada sunnah puasa di bulan Syawal 6 hari. Itu rata-rata kita bisa merasakan bahwa puasa sunnah di bulan Syawal yang hanya 6 hari itu terasa lebih berat bagi umumnya kita dibandingkan dengan puasa 29 hari, 30 hari selama Ramadan. Itu salah satu faktor penyebabnya karena selama Ramadan tidak ada campur tangan setan. Di samping juga faktor kebersamaan ya. Tapi ada. Sementara di luar Ramadan, jadi sejak malam Idul Fitri, setan dilepas lagi. Jadi gitu. Nah, dari sini maka kemudian kita optimalkan momentum Ramadan ini, yang istimewa ini untuk kita melejitkan peringkat iman dan takwa kita. Insya Allah jadi sebaik-baiknya, jadi sehingga harapannya betul-betul la'allakum tattaqun, kita menjadi pribadi yang lebih beriman, bertakwa. Jadi beriman, jadi memiliki iman yang dibuktikan dengan amal, beramal yang didasarkan dengan keimanan. Itulah takwa. Pemadukan antara iman dan takwa, dan itulah yang
menjadikan iman itu semakin kokoh, semakin kuat. Semakin kokoh, semakin kuat, insya Allah. Dan itu bekal kita selama Ramadan ini nanti, itu untuk kita melanjutkan perjalanan dalam hidup ini pasca Ramadan nanti. Itu dengan bekal yang istimewa sekali, insya Allah itu. Saya kira itu mudah-mudahan betul-betul kita termasuk yang dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan panggilan indah ya ayyuhalladzina amanu, itu sehingga kita menerima ibadah, kewajiban ibadah puasa ini dengan keimanan, dengan imanan wahtisaba, dan di penghujung Ramadan nanti setelah secara bertahap kita menapak tangga ketakwaan, kita bisa sampai kepada tangga takwa yang lebih puncak. Jadi dia puncak betul, itu terus naik ke harapan kita seperti itu, dan itu harus kita evaluasi, kita muhasabah tiap hari, insya Allah, dan sehingga betul-betul nanti kita bertemu dengan bulan Syawal, bertemu dengan hari raya Idul Fitri, itu memang betul-betul kita berada di dalam kondisi suci kembali, ibarat lembaran itu yang tadinya banyak kotor oleh noda-noda dosa dan segala macam, dibersihkan selama Ramadan ini, dan lembaran diri kita, lembaran kehidupan kita menjadi bersih, putih lagi, yang insya Allah pasca Ramadan kita bertekad untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Baik, itu insya Allah sebagai pengantar, dan monggo mungkin barangkali ada yang tadi saya sebutkan ini sebagai pengantar. Sementara jadi materi utama kita adalah tanya jawab, jadi interaksi. Barangkali mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar fikih Ramadan, fikih puasa Ramadan, fikih apa saja, tarawih, qiyamul lail, dan segala macam. Saya persilakan insya Allah. Di FB ini ada pertanyaan Ustadz, tapi tadi mungkin sedikit banyak sudah Ustadz singgung, dari Naf'an Abu Mansur. Ya. Assalamualaikum, apa makna dari setan dibelenggu, pintu neraka ditutup? Karena ada orang yang berpuasa tapi masih berbuat kurang baik, padahal setan sudah dirantai. Jadi mungkin sedikit sudah disinggung ya Ustadz. Mungkin ada tambahan. Ahlan Ustadz Naf'an. Nama Ustadz saya nih, Ustadz Naf'an. Alhamdulillah. Baik, apa itu tentang hadis yang terkenal sekali dan biasa dibaca ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jadi atau wa ghullatis syayatin. Jadi apabila Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan itu dirantai, dibelenggu. Memang ada dua penafsiran atau dua pemahaman yang disampaikan para ulama. Jadi yang pertama jadi memaknainya secara hakiki. Jadi artinya bahwa pintu surga dibuka betul. Meskipun tentu maksudnya itu adalah juga peluang kebaikan, tapi kan kita mengimani dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa surga itu sudah tercipta, sudah ada sekarang. Neraka juga sudah ada. Dan surga-surga ada pintu-pintunya. Jadi gitu. Dan neraka-neraka juga ada pintu-pintunya. Nah, sehingga karena surga sudah ada dan ada pintu-pintunya, kan bisa dibuka, bisa ditutup. Neraka ada pintu-pintunya, jadi gitu. Bagi kita masih gaib sekarang. Jadi gitu. Ada pintu-pintunya, bisa dibuka, bisa ditutup. Nah, jadi tadi dijelaskan bahwa sehingga sepanjang tahun apakah pintu surga dibuka atau ditutup, ya Allah alam. Nah, tapi yang jelas ada hadis yang mengatakan bahwa selama Ramadan itu seluruh pintu surga dibuka. Seluruh pintu neraka ditutup serapat-rapatnya.
Jadi gitu. Nah, ini bisa berarti memang surga yang memang sudah ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dibuka pada saat Ramadan. Di luar Ramadan mungkin dibuka, mungkin ditutup. Tapi selama Ramadan dibuka selebar-lebarnya. Jadi gitu. Selama ini ditutup serapat-rapatnya. Apa itu? Pintu semua pintu neraka. Itu di sana. Kalau dikatakan untuk apa ya? Apakah untuk kita masuk? Kita belum bisa. Jadi gitu. Belum bisa. Tapi maksudnya itu bisa menjadi peluang, pengingat bagi kita. Itu loh pintu surga dibuka. Kamu nggak tertarik untuk masuk, Pak? Nah, gitu. Meskipun kita belum bisa masuk sekarang, tapi ketika diberitahu, ini kesempatan untuk kamu bisa masuk pintu yang dibuka itu dengan amal Ramadan kamu. Terus itu pintu neraka. Itu tutup serapat-rapatnya. Masa akan masih berpikir untuk ingin membukanya masuk? Jadi itu ibaratnya begitu. Nah, begitu juga dengan wasufitis syayatin atau waghulatis syayatin. Setan dirantai, dibelenggu itu juga ada dua makna. Ada yang maknanya ini ada kiasan. Jadi kiasan setan dirantai itu tidak hakiki. Jadi gitu. Tapi maksudnya adalah jadi peluang kesempatan godaan setan itu lebih lemah. Atau pintu-pintu keburukan itu lebih tertutup. Itu makna itu benar. Dan itu kita rasakan. Tapi saya lebih cenderung kepada makna yang hakiki bahwa setan-setan dibelenggu, dirantai itu betul. Jadi saya mengikuti pendapat ulama yang menafsirkan wasufitis syayatin, waghulatis syayatin. Jadi gitu, itu dibelenggu setan-setan, dirantai setan-setan sehingga tidak bisa menggoda selama Ramadan. Itu saya lebih setuju dengan pendapat ini. Pendapat ini. Jadi gitu. Perhatikan, yang dimaksud setan di situ bukan jin yang seperti manusia sifatnya. Karena ada yang ini dalam kasus biasanya dalam tema tentang ruqyah itu kan banyak juga yang selama Ramadan itu ternyata masih kerasukan jin, diganggu jin. Itu jin. Jadi nah, bukankah jin kafir, jin jahat kan dia pengganggu kan, berarti kalaupun jin muslim yang ganggu merasuki tubuh orang itu di Ramadan itu berarti kan setan. Di sini yang perlu kita pahami. Yang dibelenggu itu bukan setan dari jin yang seperti itu. Kalau dari bangsa jin pada umumnya itu seperti manusia. Ada mukmin, ada kafir. Yang mukmin dan baik. Seperti juga orang Islam beriman yang baik. Nah, yang kafir atau jin yang jahat itu disebut setan, tapi disebut setan itu sebagai sifat. Seperti manusia, yang jahat itu juga disebut setan. Manusia yang jahat disebut setan, disebut iblis. Sifatnya seperti setan, sifatnya seperti iblis. Jin juga begitu, jin kafir, jin jahat, jin pengganggu itu disebut setan, tapi sebagai sifat. Seperti manusia disebut setan sebagai sifat. Nah, yang dirantai bukan itu. Itu tetap bebas, makanya mereka bisa merasuki, bisa mengganggu. Jadi gitu. Tapi yang dirantai adalah itu setan asli. Yang memang setan asli ini adalah ini setan asli keturunan iblis. Yang dalam cerita penjelasan Al-Qur'an yang semula dia di golongan jin yang ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dicipta waktu itu, yang semula dari golongan jin pada umumnya, ya, dari golongan jin, kana minal jinni dalam surat Al-Kahfi. Jadi kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Adalah iblis itu semula dari golongan jin, tapi kemudian berbuat fasik, durhaka,
ingkar terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sejak saat itu iblis yang dari golongan jin ini itu dilaknat Allah Ta'ala, dikutuk Allah Ta'ala, nah, menjadi iblis dan selamanya tetap akan jahat, tidak akan pernah menjadi baik. Nah ini berketurunan. Keturunan jin yang sudah berubah menjadi iblis ini, yang murni jahat, itu menurunkan setan-setan yang juga murni jahat, tidak akan pernah menjadi beriman, tidak akan pernah menjadi saleh dan baik. Ini yang mengganggu ini, dan ini yang tidak dirantai selama Ramadan itu. Sementara kalau jin setan atau iblis sebagai sifat jin yang kafir, jin yang jahat itu seperti manusia. Manusia ketika dia kafir, ketika dia jahat, ketika dia suka mengganggu, kita katakan setan. Tapi dia bisa berubah. Jadi gitu. Bisa berubah. Para sahabat itu zaman jahiliyah, Sayyidina Umar, Abu Sufyan, dan lain sebagainya dulu itu, waktu zaman jahiliyah, sifatnya seperti setan. Tapi setelah masuk Islam beriman gitu. Nah, yang seperti sekali lagi yang tadi kita sebutkan, bahwa yang dirantai, yang dibelenggu itu adalah setan-setan asli keturunan iblis. Yang memang ini tidak akan pernah menjadi beriman, tidak pernah menjadi baik. Sementara kalau setan sebagai sifat jin pada umumnya, seperti manusia, itu dia disebut setan pada saat kafir dan jahat. Tapi dia bisa taubat, bisa masuk Islam, berubah, sudah tidak setan lagi. Tapi yang ini tidak akan pernah berubah. Sama seperti qarin. Jadi di masing-masing kita itu kan disertai dengan qarin, ada dari qarin malaikat, pendamping dari malaikat, pendamping dari jin, itu setan maksudnya. Untuk yang ini tidak akan pernah bisa menjadi baik. Jadi gitu. Itu karena digolongan setan. Insya Allah gitu. Nah, kalau memang setan-setan pengganggu yang sudah dirantai, mengapa kok orang masih berbuat jahat? Ini yang sering saya ingatkan. Jadi saya ada tulisan tentang setan hanyalah supporter. Dalam semua kejahatan manusia, setan itu bukan pemeran utama. Bukan pemain inti. Bahkan juga bukan pemain atau pemeran cadangan atau figuran atau pembantu. Hakikatnya setan itu hanya hanya supporter. Hanya yang bagian ojo-ojo, manas-manasi, ngompori, bisiki. Jadi gitu. Silahkan baca surat Ibrahim ayat 22 kalau tidak salah. Jadi gitu. Ketika nanti di akhirat nanti disalah-salahkan oleh orang-orang yang tergoda oleh setan itu, terus mereka meminta kepada Allah Ta'ala supaya melipat gandakan siksa kepada setan yang biasa mengganggu. Ini gara-gara setan, ini gara-gara setan. Itu setan membela diri. Jadi membela diri. Setan itu mengatakan bahwa wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Hakikatnya dalam semua kejahatan yang kalian lakukan itu, aku tidak punya kemampuan, aku tidak punya kekuasaan apa-apa terhadap kalian. Bukan aku yang memaksa kalian untuk berbuat jahat. Aku itu kemampuanku hanya illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku itu hanya ajak-ajak. Seperti muadzin yang mengajak salat, hayya 'alal shalah, terus saya juga mengajak ke tempat lain atau kemaksiatan. Jadi yang muadzin mengajak ayo salat, saya juga mengajak seperti itu. Proses seperti muadzin tidak bisa memaksa orang untuk datang ke masjid. Kembali kepada pilihan masing-masing orang. Jadi gitu. Nah, yang imannya kuat menyambut azan, yang imannya lemah bahkan tidak ada iman menyambut seruan saya. Jadi saya tidak bisa memaksa. Jadi gitu. Sebagaimana saya tidak bisa memaksa orang yang ke masjid supaya tidak ke masjid, padahal sudah saya ajak kepada selain masjid, tapi dia nggak mau, ya sudah. Begitu juga sebagaimana muadzin tidak bisa memaksa orang yang tidak ke masjid untuk ke masjid. Saya juga tidak bisa memaksa orang, menghalangi orang untuk itu. Itu seperti itu.
Nah, ini makanya pembuktiannya selama Ramadan ini. Artinya ketika selama Ramadan itu kita masih ada niat-niat buruk, ada orang-orang yang berbuat jahat, itu sudah tidak ada campur tangan setan lagi. Dari mana itu? Berarti memang pemeran utama dalam semua kejahatan manusia, keburukan maksudnya, itu adalah hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsu dalam dirinya. Itu hakikatnya. Setan hanya ngompori. Setan hanya woro-woro, ajak-ajak. Tapi penentu utama, pelaksana utama, pemeran utama dan pemain utamanya itu adalah hawa nafsu manusia sendiri. Ini tidak dibelenggu, tetap ada. Jadi artinya berarti ketika kita di bulan Ramadan ini dihadapkan face to face, head to head dengan hawa nafsu kita. Seperti apa? Insya Allah gitu. Nah, mengapa masih ada kejahatan itu tadi? Jadi itu tadi. Jadi ini peran hawa nafsu, bukan setan. Berarti memang selama ini lebih kuat hawa nafsu itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan di antara peringkat-peringkat jihad yang harus dilakukan oleh seorang mukmin itu, yang nomor 1 itu adalah jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua baru jihadul syaitan, jihad melawan syaitan. Yang ketiga baru jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir, orang jahat. Dan begitu seterusnya. Yang nomor 1 itu jihad melawan hawa nafsu. Itu beliau mengatakan gitu. Baik, insya Allah jadi artinya bahwa yang dibelenggu, yang dirantai tadi bukan jin-jin jahat, jin-jin itu, tapi ini setan asli. Jadi yang keturunan iblis yang dilaknat Allah Ta'ala pada saat itu. Yang memang tidak akan pernah bisa baik. Tapi kalau setan sebutan sifat untuk jin kafir, jin jahat, itu tidak termasuk. Jadi gitu. Karena mereka itu sama seperti manusia. Manusia. Hanya disebut setan pada saat dia jahat, tapi dia bisa berubah. Kalau yang asli, jin asli nggak bisa. Soal itu. Dan dalam konteks ini, itu yang setan-setan ini ketika mengganggu manusia bukan seperti jin yang merasuki, yang bisa dirasakan keluar masuknya, tidak. Itu yang ini. Jadi yang dikatakan bahwa seperti al-waswasil khannas kan. Jadi yang ditafsirkan itu bahwa setan itu membisiki manusia untuk berbuat jahat. Ketika hati manusia itu lalai, itu dicengkeram, jadi gitu, dicaplok seperti apa itu, jadi kayak punya belalai, kayak belalai gajah gitu, itu dikuasai oleh itu. Itu ketika lalai, ketika berhenti dia mundur, pergi. Nanti kalau lalai lagi, caplok lagi, begitu seterusnya, maju mundur. Jadi itu tidak bisa dirasakan. Kalau jin itu ketika merasuki manusia bisa dirasakan. Dari berbagai kesaksian yang terkena gangguan jin itu bisa dirasakan. Jin merasuki tubuh, masuk, keluar lagi, masuk lagi, itu dirasakan. Tapi kalau setan enggak, keluar masuk itu karena yang diserang adalah hati, pikiran, dan seterusnya. Baik, insya Allah itu. Silakan kalau ada yang lainnya. Ada pertanyaan lain? Ini saya bacakan dari yang di Zoom, Ustaz. Silakan. Dari Ibu Alfi, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Yang pertama, jika orang tua yang wafat mempunyai hutang puasa, apakah ahli warisnya wajib membayar hutangnya? Sedangkan ahli waris tidak mengetahui jumlah hutang puasanya. Ya, jadi kalau ini kita tidak bisa tidak mendetilkan tentang bagaimana hutang puasa itu. Yang jelas bahwa memang jadi ada hadis yang menyebutkan man mata wa alaihi shaum sama anhu waliyuhu. Jadi barang siapa yang meninggal dan punya hutang puasa, maka digantikan atau digantikan oleh oleh walinya atau ahli warisnya. Hanya saja di sini itu apakah kan dia menjelaskan kan. Jadi teks hadis ini man mata wa alaihi shaum sama an waliyuhu itu
itu kan ini kan bisa punya dua arti. Jadi barang siapa yang meninggal punya utang puasa, maka boleh digantikan untuk dipuasakan oleh walinya atau oleh ahli warisnya. Dalam arti boleh, artinya sah berarti. Boleh diwakili. Artinya termasuk yang boleh diwakili. Nah, yang kedua, atau maksudnya harus. Apakah ini merupakan kewajiban atau ini kita tidak masuk ke sana, tapi intinya adalah bahwa kalau memang ahli warisnya, walinya, keluarganya, apakah anak ataukah orang tua kalau yang meninggal itu anaknya, itu terus kemudian itu salah satu bentuk bakti kalau untuk anak jika ingin berbakti kepada orang tuanya. Kalau memang tahu, tentu kalau memang tahu bahwa orang tuanya itu punya hutang puasa. Jadi hutang puasa ya, artinya bahwa ini hutang yang memang tidak digantikan dengan qadha, tidak digantikan dengan fidyah. Kalau memang penggantinya fidyah ya dibayar fidyah, tapi ini artinya berarti masih ada hutang puasa dan hutang itu memang penggantinya qadha. Ya sebabnya mungkin karena sakit waktu itu atau karena sakit yang tadinya diharapkan sembuh. Jadi gitu. Ada harapan sembuhnya atau karena bepergian atau karena misalnya kalau laki-laki perempuan karena haid atau nifas. Nah, artinya bahwa terus kemudian ini anaknya ingin berbakti. Nah, itu boleh. Itu sah. Dan dibenarkan digantikan. Kan memang ada ulama yang berpendapat bahwa amal ibadah seperti puasa itu tidak bisa digantikan. Jadi oleh siapapun ya sudah. Jadi kalau kita ingin misalnya itu bagian dari kesalahan ya menggantikannya dengan kita banyak memohonkan doa, memohonkan istighfar kepada Allah untuk orang tua kita gitu. Nah, tapi itu artinya begitu. Nah, yang tadi ditanyakan kan sementara kita yang jelas kalau ingin ahli waris atau anak ingin menggantikan puasa itu insya Allah boleh dan sah. Dan itu membantu dan itu bagian dari bakti kalau itu dari anak ke orang tua atau untuk siapapun atau mungkin untuk temannya itu kebaikan yang diberikan dan akan berpahala diterima dan berpahala insya Allah begitu. Nah pertanyaannya bagaimana kalau kita tidak tahu? Ya kalau tidak tahu ya diperkirakan. Jadi kalau tidak tahu diperkirakan kan bisa diperkirakan berapa gitu. Itu monggo. Jadi semua yang kita tidak tahu bisa kita perkirakan. Jadi kira-kira berapa? Jadi yang bisa kita ketahui. Yang sudah tidak ya insya Allah itu cukup dan kita memperbanyak doa dan istighfar untuk almarhum atau almarhumah. Insya Allah begitu. Jadi sebenarnya ini khusus untuk yang kalau mau membadalkan puasanya nggak Ustaz ya? Ya, jadi tapi sebenarnya begitu. Kalau fidyah juga lebih tidak apa-apa nggak Ustaz ya untuk yang sudah meninggal ini almarhum. Ya, kalau memang ini kan kalau untuk fidyah malah lebih bagus. Tapi kan gini, maksud tadi kan berarti memang almarhum itu dikatakan punya hutang puasa itu artinya bahwa hutang puasanya itu nggak bisa digantikan dengan fidyah. Yang bisa digantikan fidyah kan ini orang yang tidak puasa karena uzur mungkin sudah sepuh. Tua sekali. Itu gantinya fidyah. Atau orang yang semasa hidupnya kerjanya itu sangat keras sekali dan tidak punya kesempatan dia untuk puasa dan juga di luar Ramadan tidak punya kesempatan untuk mengqadha. Karena memang pekerjaannya seperti mungkin di tambang atau mungkin sebagai pengangkut barang di pelabuhan itu udah sepanjang hari dia ngangkut barang itu nggak kuat, berat sekali. Untuk misalnya seperti itu. Jadi contoh. Atau orang sakit yang tidak diharapkan atau tidak kecil harapan sembuhnya. Jadi gitu. Nah, itu fidyah. Tapi ketika yang tadi misalnya bahwa ibu-ibu tidak puasanya karena haid. Itu kan penggantinya hanya qadha. Sampai meninggal belum mengqadha. Ah gitu loh. Atau nifas atau sakit yang diharapkan sembuh atau karena safar bepergian kan gitu. Nah, yang seperti itu gitu. Nah, ini pun para ulama merinci. Artinya misalnya yang sakit itu bahwa
dikatakan bahwa itu tetap menjadi hutan puasa, tidak gugur, itu kalau dia sebetulnya sudah punya kesempatan. Jadi misalnya sakit, udah setelah Ramadan, itu dia sudah sembuh, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sembuh dan segar dan bisa kalau mau, tapi ternyata belum dibayar. Atau yang tadi haid tadi itu, ada sekian bulan belum dibayar-bayar, tapi ternyata naudzubillah Allah mentakdirkan dia meninggal. Sudah ada peluang. Jadi gitu. Sudah ada kesempatan, nah itu yang dicatat menjadi hutan puasa. Tapi kalau misalnya meskipun punya hutan puasa, tapi ternyata misalnya bahwa haid atau nifas, tapi setelah Ramadan sakit. Misalnya sakit yang ternyata kemudian sampai ini. Jadi ini kan berarti dia punya hutan puasa karena haid atau nifas misalnya gitu, atau karena bepergian. Jadi gitu. Yang penggantinya diqadha. Tapi setelah Ramadan, itu dia punya uzur lain yang menghalangi dia untuk mengqadha. Sampai dia meninggal, itu tidak pernah punya kesempatan untuk bisa mengqadha, itu otomatis gugur. Yang seperti itu tidak menjadi hutang. Insya Allah itu. Insya Allah begitu. Baik, Ustaz. Ini lanjut dari Ibu Alfi, Ustaz. Silakan. Yang kedua, bagaimana cara membayar fidyah? Apakah pada saat Ramadan atau boleh di lain hari? Tidak ada aturan yang baku. Jadi relatif longgar, meskipun tentu lebih cepat lebih baik. Itu kayaknya begitu. Jadi tidak ada ini. Artinya bahwa boleh di bulan Ramadan, boleh sesudahnya, insya Allah gitu. Jadi misalnya bahwa ini kan misalnya jelas tidak bisa karena sepuh sekali. Apakah dibayar tiap hari, monggo, atau tiap 5 hari, monggo, tiap 10 hari, monggo, atau di akhir bulan semuanya untuk 30 hari bagi yang tidak puasa sama sekali, itu monggo. Ada sebuah riwayat sahih, riwayat Imam Ad-Daruqutni, tapi ini bukan dari Rasulullah SAW, tapi ini kisah Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kan anhu termasuk sahabat yang diberi usia panjang sampai melebihi 100 tahun usia beliau. Atau di akhir-akhir hidup beliau, itu beliau sangat sepuh sekali, tidak mampu puasa penuh. Nah itu biasanya beliau membayar fidyahnya itu dengan cara setelah Ramadan itu beliau membuat bubur banyak sekali, jadi gitu. Terus mengundang 30 atau 29 sejumlah hari Ramadan di mana beliau tidak berpuasa, mengundang 30 fakir miskin, diberi makan sampai kenyang, udah itu fidyahnya. Jadi itu seperti itu. Jadi fidyah bisa dibayar dalam bentuk dalam makan siap saji langsung, minimal sekali kenyang, jadi gitu. Atau bisa dengan bahan makannya. Kalau kita berupa beras, kalau berupa beras itu ada 3 mazhab. Ada 1 sok sama seukuran dengan zakat fitrah, 2,5 kilogram. Ada yang mengatakan setengah sok, berarti separuh yang kita bayar zakat fitrah. Ada yang 1 mud, 1/4 yang kita bayar zakat fitrah. Saya biasa menyebutkan ya udah kita ambil yang tengah. Yang tengah. Jadi kalau secara umum itu fidyah berapa ya separuhnya ini untuk pertengahan sedangnya. Itu separuhnya zakat fitrah yang kita bayar itu, insya Allah. Baik. Berikutnya ya, Ustaz. Ya. Dia dari Ibu Ike di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah jika kita meniatkan dari sebelum bertemu Ramadan ingin mendapatkan Lailatul Qadar, lalu bagaimana tanda-tanda sudah mendapatkannya Ustaz? Jazakallahu khair. Jadi tanda-tanda dalam arti yang bisa kita ketahui itu relatif. Relatif ya, semua relatif. Tidak ada yang misalnya orang bisa begini, begitu, warnanya berubah, atau apa berubah, sifatnya berubah. Itu relatif semuanya. Yang paling utama itu jadi mirip seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan dirahasiakan kan. Jadi tepatnya kapan itu tidak pasti. Jadi artinya bahwa ganjil genapnya, terus ganjilnya itu mungkin
misalnya mazhab Hambali mengatakan di malam 27. Tapi para ulama lain ada mengatakan malam 21, 23, 25, 29. Intinya dibuat misteri. Sebagaimana Lailatul Qadarnya dibuat misteri, itu tanda-tanda orang yang mendapatkan juga dibuat misteri. Sehingga yang kalau saya tandanya itu adalah bahwa kita pada 10, utamanya pada 10 malam terakhir Ramadan, itu ketika kita mendapatkan taufik Allah, dimudahkan untuk bisa mengoptimalkan malam-malam 10 malam itu dengan mujahadah dalam amal, dengan sholat, dengan zikir, dengan doa, dengan istighfar, dengan iktikaf, dengan apapun yang bisa kita lakukan. Intinya kita optimal lah. Optimal dalam mengisi malam-malam 10 malam terakhir. 10 ya. Itu berarti insya Allah dia orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu jangan dibayangkan orang yang mendapatkan sesuatu dari langit apa gitu. Mendapatkan itu kan mendapatkan fadilahnya. Mendapatkan keberkahannya. Dan itu dengan amal. Di mana amal satu malam itu nilainya itu seperti beramal 1000 bulan. Jadi kita sholat malam. Jadi kita sholat malam, taraweh itu. Terus pas malam itu kita tahu atau tidak, tapi pas. Tapi kalau kita ratakan selama 10 malam itu kita mulai semuanya. Kalau ada halangan bagi yang beruzur, misalnya bahwa udah kita ganti dengan misalnya tidak bisa salat, tapi kita bisa zikir, bisa tilawah atau dengarkan tilawah. Yang jelas kita optimalkan rata semuanya. Itu insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu fadilahnya. Jadi fadilahnya, nah seberapa berbeda-beda. Sama-sama mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Jadi antara orang biasa, kita dengan ulama misalnya, itu beda tentunya. Antara ulama zaman sekarang dengan misalnya kok Imam Nawawi, sama-sama dapat beda. Jadi prosentasenya kita, orang dapat Lailatul Qadar mungkin 5%. Itu sudah Masya Allah. Sudah cukup untuk masuk surga. Jadi gitu. Ada yang dapat 10%. Ada yang dapat 15%. Jadi maksudnya fadilah. Fadilah keutamaannya. Jadi bukan tanda tertentu seperti apa begitu. Ada wajahnya lebih cerah atau apa, itu relatif semuanya. Ya insya Allah. Jadi yang terpenting itu adalah kalau seseorang itu dari awal sudah mujahadah, apalagi dari awal Ramadan, itu dijaga betul, dijaga puasanya, dijaga salatnya, dijaga tilawahnya, dijaga ucapannya, dijaga tangannya, dijaga tindakannya. Terus sampai dan di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir itu justru optimal, terus kemudian dia mujahadah dengan meratakan 10 malam, itu insya Allah dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Tinggal prosentasenya berapa, itu tergantung tingkat keimanan masing-masing orang. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan itu semuanya. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Waalaikumsalam, monggo. Ya. Bagaimana seorang muslimah yang ketika haid membaca Quran, apakah ketika membaca Quran itu misalnya dengan Al-Quran terjemahan atau dengan HP, apakah itu boleh atau mutlak tidak boleh? Syukran Ustaz. Baik, insya Allah. Ini ada dua. Jadi kalau terkait dengan menyentuh atau memegang kitab Qur'annya, kalau itu kitab Al-Quran murni seperti mushaf itu hampir ijma ulama tidak membolehkan. Ada toleransi kalau yang dipegang, ini megang ya, ini nanti membaca sendiri, karena kalau sudah hukum membaca itu termasuk yang membaca dari hafalan. Ini fokus kita untuk memegang Qur'annya, itu kalau Qur'an yang mushaf Qur'an yang isinya Qur'an semuanya, kitab itu hampir sepakat ulama tidak boleh. Tapi kalau itu bukan murni Al-Qur'an, dikatakan bahwa itu kitab tafsir. Kitab tafsir. Jadi ada yang memasukkan, jadi Quran terjemahan itu tafsir kan. Itu ada yang membolehkan. Kalau yang dimaksudkan seperti contoh kita membaca dari kitab Ibnu Katsir
Atau seperti kitab tafsir Indonesia, misalnya bahwa apa itu kitab tafsir misalnya apa Al-Azharnya Buya Hamka, misalnya contoh seperti itu. Jadi nah ada yang menyebutkan bahwa ini terjemahan itu juga tafsir, ada yang membolehkan seperti itu. Itu ada toleransi untuk dipegang itu. Atau kalau lebih aman lagi dari gadget kita, dari laptop, insya Allah apa itu tidak masalah untuk dipegang. Itu bukan mushaf, bukan Quran. Jadi gitu. Yang di aplikasi, yang di HP kita, di gadget kita nggak masalah. Nah, adapun tentang membacanya, itu juga jumhur ulama tidak membolehkan. Jumhur mazhab tidak membolehkan. Jadi seorang perempuan yang sedang haid atau nifas itu tidak membolehkan. Tapi ada sebagian ulama seperti Imam Bukhari, Imam Abu Dawud Al-Zahiri, Imam At-Tabari atau Tabrani itu mengizinkan dan membolehkan. Jadi saya lebih cenderung kepada pendapat ini karena para ulama mazhab yang tidak membolehkan wanita yang haid atau nifas membaca Al-Quran, ini bukan memegang, kalau memegang udah jelas. Tapi ini membaca termasuk dari hafalannya atau dari gadget, dari HP yang megangnya boleh, tapi tentang membacanya itu kan aslinya tidak boleh. Tapi ada sebagian ulama yang mengizinkan dan mentolerir, memberikan rukhsah bagi seperti hafizah. Jadi ibu-ibu atau kaum wanita yang hafid Al-Quran, untuk menjaga hafalannya supaya tidak hilang, itu diizinkan untuk membaca murojaah. Jadi itu. Nah, saya katakan begini, kalau aslinya itu tidak boleh dan untuk kebutuhan memelihara hafalan itu dibolehkan, saya katakan bahwa ini kebutuhan seorang perempuan yang sedang berhalangan untuk melindungi dirinya, menjadikan Quran sebagai pelindung itu saya kira jauh lebih penting daripada menjaga hafalan. Jadi gitu. Karena pada saat seorang perempuan haid atau nifas itu kan berarti dia tidak bisa sholat. Padahal aslinya sholat itu pelindung diri. Satu, pelindung diri sudah hilang. Tidak bisa puasa Ramadan. Tidak bisa puasa bagi yang Ramadan. Itu pelindung kedua hilang. Jadi gitu. Artinya bahwa kalau tidak bisa baca Quran juga itu ibaratnya hampir tanpa pelindung. Apalagi kalau ada kaum wanita yang di samping libur salat, libur puasa, libur baca Quran, libur zikir juga. Itu makanya mengapa banyak wanita dalam keadaan haid dan nifas itu lebih rentan. Karena tadi hampir tanpa pelindung. Nah, saya katakan itu. Jadi kalau seorang perempuan itu diizinkan untuk membaca Al-Quran, padahal tadinya tidak dibolehkan menurut jumhur ulama, itu demi kepentingan menjaga hafalan, kepentingan hafalan. Saya kira kebutuhan untuk Al-Quran sebagai pelindung diri, itu rasanya kok sama atau bahkan bisa lebih penting lagi. Jadi insya Allah, apalagi ada sebagian ulama yang membolehkan. Jadi insya Allah ditolerir, itu bagi sebagian ulama membaca Al-Quran untuk pelindungan diri. Nah, kalau dia tidak hafal, itu bisa. Sekarang lebih mudah dengan gadget, aplikasi Quran sudah banyak sekali dan itu jelas tidak masalah. Yang masalah itu adalah kalau kita megang dari mushaf Al-Quran. Kalau untuk terjemahan, saya lebih memilih lebih baik, lebih aman lewat aplikasi Quran di gadget kita, laptop atau HP-HP kita daripada Quran terjemahan. Meskipun ya insya Allah mengikuti pendapat bahwa membaca dari kitab tafsir dan Quran terjemahan tafsir insya Allah juga ditolerir. Tapi saya masih lebih aman yang lewat aplikasi di gadget kita. Insya Allah, silakan. Ini ada yang resen. Siapa ini? Bu Afifah barangkali. Itu ada. Apa masih ada, Bu? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan, Ibu. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ini menangani saya kan notaris, Ustaz. Yeah. Nah, kemudian ada dua keluarga itu yang berebut harta gitu, Ustaz, ya, namanya keluarga besar gitu. Nah,
salah satu pihak itu merasa takut gitu. Dia nanya, Bu, bagaimana saya perebutan harta dengan saudara ini gitu sampai sekian lama, sampai beberapa tahun. Apakah puasa saya dan dosa-dosa saya ini nggak diampuni sama Allah? Karena kan Allah ada firman yang aku ampuni seluruh dosa kecuali 2 itu. Yang salah satunya adalah yang bermusuhan. Sementara pihak dia ini saya lihat sebagai notaris dia yang betul. Jadi sebetulnya itu adalah hak mereka gitu. Nah, bukan hak yang pihak satunya, tapi yang pihak satunya ini maksa mengatakan bahwa itu harta bagian dia gitu. Padahal enggak, kalau menurut kita secara hukum itu memang haknya pihak yang ini gitu. Nah, akhirnya masalah itu sampailah ke pengadilan. Itu. Nah, di pengadilan tuh lama juga Ustadz, sampai berapa tahun tuh nggak selesai. Nah, ini terhadap masalah ini sampai dia tuh bingung. Saya nggak mungkin, Bu, menyerahkan harta sekian besar kepada mereka gitu, karena cukup besar juga hartanya gitu. Tapi dengan begini kan jadi permusuhan antara 2 keluarga ini, antara termasuk keluarga mereka ya. Nah, itu mereka nanya. Jadi mereka takut bahwa puasa mereka nggak diterima, padahal mereka dalam posisi yang insya Allah tidak salah. Gitu. Bagaimana Ustaz? Ya, tidak Ibu. Jadi artinya bahwa jadi maksudnya, jadi kalau ada, ini pun tidak dalam konteks puasa ya. Itu tidak dalam konteks puasa. Jadi tapi bahwa bertengkar itu bisa menghalangi, salah satu faktor penyebab menghalangi ampunan Allah, turunnya rahmat Allah Ta'ala. Jadi gitu. Itu adalah pertengkaran, permusuhan. Ibu. Jadi artinya memang kita bertengkar itu karena memusuhi, dalam hati kita ada kebencian, ada permusuhan. Jadi gitu kepada itu. Tapi maksudnya kita berselisih, berperkara itu perselisihan itu. Terus apalagi di posisi dia di posisi yang betul, benar. Jadi gimana kalau apakah nanti kalau betul bahwa orang tiap yang punya perkara padahal dia di posisi yang benar, terus kemudian ketemu Ramadan nanti kemudian dia terpaksa ngalah karena takut puasanya itu nyenengkan para penjahat nanti. Nggak benar. Jadi yang terkena itu yang pihak yang tadi itu, yang sebutnya dia posisi yang salah, dia itu yang tetap ngotot. Jadi bukan orang yang terlibat dalam perselisihan atau perkara seperti itu. Jadi gitu. Yang maksudnya adalah berperkara itu karena permusuhan, ada kebencian di sana. Dan dia di posisi yang tidak benar. Ya kalau yang di posisi yang benar tidak, insya Allah. Jadi bukan merupakan ide itu mah. Jadi berperkara, berselisih, bertengkar itu adalah karena itu. Nah, yang tadi kita sebutkan ada seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa pertanyaan mereka, beliau, dan kekhawatiran beliau itu menandakan ini kebaikan dari itu. Ada iman di sana. Ya, padahal dia di posisi yang benar itu. Jadi insya Allah tidak. Jadi tidak benar. Jadi maksudnya adalah ketika seseorang itu berseteru. Jadi ada perseteruan gitu. Jadi menyimpan dendam, benci gitu. Jadi meskipun tidak ada dalam konteks perkara. Jadi itu maksudnya bahwa orang yang tidak sedang bertengkar, tapi dia menyimpan benci, dendam kepada saudaranya. Jadi gitu. Nah itu yang harus dihilangkan. Jadi insya Allah gitu. Baik. Jadi semoga. Jazakallah khair Ustaz. Iya, Pak. Sama-sama insya Allah, Bu. Barakallahu fikum. Ada yang lainnya? Tadi ada Ibu yang, silakan. Ada yang masih ada? Iya, ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Sebelumnya mohon maaf tadi Ibu Ike saya dari Kabupaten Manggarai NTT ya, tadi saya menyebut dari Surabaya. Ini Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah mendengar ketika kita sudah mengikuti tarawih dengan lengkap, full bersama imam, kemudian bangun lagi di malam hari,
ada ini mungkin mendengar ini ya, seperti mendengar ceramah ya. Lebih baik kita tidak qiyamul lagi karena tarawih itu juga sudah merupakan qiyamul lail. Lebih baik mencari pahala di aspek ibadah yang lain, misal tilawah, zikir, atau tadabbur Quran. Apakah benar? Seperti itu. Iya, kalau dikatakan lebih baik tidak, itu yang tidak tepat. Kalau dikatakan cukup, oke, cukup. Tapi kalau bagi yang masih tetap ingin, itu peluangnya tetap terbuka. Jadi karena seluruh malam dari setelah salat Isya sampai menjelang fajar waktu subuh itu waktu salat malam semuanya. Jadi artinya selama masih ada waktu itu, jadi gitu, antara setelah salat Isya sampai menjelang atau sebelum waktu salat subuh itu waktu salat malam. Waktu salat malam. Jadi artinya sehingga bagi seseorang yang memang ingin salat, tidak ada yang menghalangi sama sekali. Meskipun dia sudah ikut atau sudah salat tarawih sebelum tidur atau sudah salat tarawih jadi setelah Isya atau sebelum tidur. Dan secara jumlah tidak ada masalah. Jadi tidak ada batasan untuk jumlah rakaat salat malam di bulan Ramadan. Jadi meskipun sudah salat tarawih, itu kalau masih mau menyambung itu dipersilahkan, dan itu biasa dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu biasa di sana. Jadi artinya biasa di sana, artinya bahwa ada tarawih setelah Isya biasa, terus kemudian ada lagi setelah tengah malam. Itu sambung lagi. Itu biasa. Hanya saja kalau pada saat salat tarawihnya itu sudah ikut sampai witir, berarti sudah witir. Nah, kalau memang pada malam hari seperti malam terakhir sebelum sahur masih ingin salat juga, itu cukup 2 rakaat tanpa diakhiri dengan witir lagi, karena ada hadis yang mengatakan la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir di satu malam. Soalnya witir itu kan ganjil. Kalau dilakukan 2 kali ganjil menjadi genap. Jadi tidak witir. Makanya kalau sudah witir itu di waktu tarawih sesudah Isyanya, kalau memang masuk nama tetap terbuka. Tentang lebih afdal yang mana itu relatif. Yang jelas peluangnya ada. Lebih afdal kembali kepada kondisi masing-masing. Ada orang yang jelas sama-sama terbuka untuk zikir terbuka, istighfar terbuka, tilawah terbuka, sholat terbuka. Nah ini intinya sejajar ini. Jadi kalau saya melihatnya sejajar semuanya, karena itu waktu zikir, waktu istighfar, waktu tobat, waktu sholawat, waktu ini. Nah yang mana yang lebih afdal kembali kepada kesiapan masing-masing. Ada yang lebih nikmat merasa khusyuk itu kalau salat. Di situ juga ada doa dan zikir serta istighfar. Ada yang tilawah Al-Qur'an. Ada yang sambil salat, apalagi dia hafid atau hafizah, sambil murojaah. Jadi salat sambil itu yang terbaik. Jadi insya Allah gitu. Jadi artinya bahwa tidak, insya Allah tetap boleh, tetap terbuka. Ya, yang mana lebih afdal kembali kepada masing-masing orang. Insya Allah. Jadi. Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Ada yang lain? Mungkin tadi Bu Tasrifan masih mau menyambung atau bagaimana Bu Tasrifan? Iya, kalau ada yang lainnya. Mungkin barusan saya tambahkan, jadi kalau kaitannya dengan, kalau untuk tambah salatnya, jadi yang jelas tadi tetap terbuka, karena yang jelas kaidahnya 2, perhatikan di sini. Jadi waktu salat malam, di mana di situ kalau di bulan Ramadan disebut taraweh atau qiyamul tahajud itu longgar, itu adalah dari sesudah salat Isya sampai
sebelum atau menjelang salat subuh. Itu semuanya waktu. Selama waktu itu masih ada, seseorang boleh melakukan salat malam. Nah, tentang jumlah rakaat itu tidak ada batas baku. Jadi 11, 23, 31, 47. Jadi karena hadisnya mengatakan salatul laili masna masna, dan itu termasuk di bulan Ramadan. Salat malam itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi gitu, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi, nah di akhir hadis jadi bukan kok jika sudah 11 atau jika sudah 23, tidak ada. Tapi jika engkau khawatir sudah akan tiba atau sudah akan masuk waktu subuh, jadi gitu, maka sholatlah witir. Tutuplah dengan salat witir. Jadi gitu. Tutuplah dengan salat witir. Jadi salat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sampai berapa? Tidak disebutkan apakah sampai 11, apakah sampai 23, atau sampai 31, atau sampai 47, tidak ada. Jadi pokoknya sampai 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Pokoknya begitu sudah akan tiba waktu salat subuh, maka tutuplah dengan witir. Jadi gitu. Itu yang ada. Nah, ini ceritanya mengapa kok kemudian dalam riwayat ada yang menyebutkan Nabi SAW 11 itu karena memang masing-masing rakaatnya itu panjang-panjang bacaannya. Jadi ibaratnya barangkali 3, 4 sampai 5 jam itu mungkin bahkan 11 rakaat tidak cukup. Jadi gitu. Jadi itu seperti itu. Nah, di sini makanya para ulama jadi kalau kita praktek hadis tadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, pokoknya sampai berapa itu terus 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terus selama waktu salat malam masih ada, hanya ketika sudah mendekati waktu subuh tutup dengan witir. Nah, kita andaikan misalnya bahwa seseorang itu mulai salat malamnya itu jam 1 misalnya. Baik di luar Ramadan atau di ini. Terus kemudian dia bukan termasuk orang yang hafid Al-Quran, bacaannya tidak panjang, pendek-pendek, di mana 2 rakaat mungkin hanya 5 menit atau 10 menit. Itu kan 10 menit, tambah 10 menit, tambah 10 menit, kira-kira sampai dari jam 1 ke jam 3 atau jam 4, itu berapa jam? Atau berapa rakaat kira-kira? Terus baru tutup dengan itu. Jadi insya Allah begitu. Itu terbuka. Nah, kaidah ketiga itu adalah la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir di satu malam. Intinya salat malam itu meskipun sunnah hukumnya genap nggak masalah tanpa witir, tapi lebih afdal ditutup dengan witir, insyaallah gitu. Itu yang jelas ada witirnya. Pokoknya salat malam itu witir. Jumlah seluruhnya itu ganjil. Jadi jumlah seluruhnya itu ganjil. Nah, yang lebih afdal itu ketika yang ganjil witir itu di akhir memang. Itu yang lebih afdal. Itu di akhir. Jadi di akhir. Jadi ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah salat terakhirmu di waktu malam itu adalah witir. Tapi itu bukan perintah wajib, itu perintah sunnah. Jadi artinya karena ada riwayat di mana Nabi SAW pernah setelah salat witir masih nambah 2 rakaat lagi. Itu ada riwayat itu. Artinya bahwa memang lebih afdal begitu kalau bisa. Artinya begini, kalau seandainya kita sudah tarawih setelah Isya, terus mungkin biasanya atau ada niat untuk nambah salat lagi, itu sebaiknya witirnya diakhirkan di malam harinya itu. Jadi waktu itu tidak. Jadi gitu. Loh, kalau kita ikut imam gimana? Itu bisa. Bisa. Pada saat imam itu menutup dengan witir, kita nambah 1 rakaat lagi. Kita niatnya bukan witir. Misalnya kalau seandainya bagi yang masih ingin nambah itu lebih afdal. Tapi seandainya sudah ikut witir dengan imam, jadi gitu, itu maka sebaiknya ya kalau mau nambah itu terbuka salatnya, terbuka kalau mau salat lagi, tapi cukup 2 rakaat tanpa witir lagi. Insya Allah begitu. Itu sekedar tambahan untuk salat malam.
Ustadz Ada Afan. ya, masih ada Ibu? Ya. Ya, ini Ustadz saya mau menambahkan soal fidyah. Mau nanya fidyah apa orang hamil dan menyusui Ustadz. Karena kan kebetulan saat ini kan hamil tua. Nah kan Baik. ini Ramadan ini nggak bisa puasa penuh gitu ya. Nah setelah ini kan Baik. masa menyusui itu kemungkinan kan dalam masa setahun itu kan nanti masih menyusui ya Ustadz ya. Seringkali itu yang sudah kan saat menyusui itu kan memang puasa misalnya tahun depannya itu kan bisa jadi nggak ikut gitu. Bagaimana itu Ustadz untuk Nggak ikut fidyahnya? lagi. Atau Iya, misalnya jadi, untuk dikonto atau boleh baik. fidyah aja atau bagaimana? Baik Ustadz. Jadi gini, kalau kita kembali ke mazhab, 4 mazhab itu semuanya sepakat penggantinya itu qadha semua. Baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu untuk yang tidak puasa karena hamil atau menyusui, itu tetap kewajibannya qadha. Bahkan ada kondisi menurut mazhab Syafi'i dan Hambali itu bisa double. Pada saat ibu hamil atau menyusui itu tidak puasanya itu lebih karena hanya murni karena mengkhawatirkan kondisi janin atau bayinya. Sepertinya dia kuat puasa. Jadi, tapi murni karena mengkhawatirkan janin atau bayinya, itu malah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali itu double wajib qadha plus fidyah. Tapi ambillah kita ambil patokan seperti mazhab Hanafi, cukup dengan qadha saja. Tapi itu qadha. Nah, ada mazhab yang diriwayatkan dari 2 sahabat utama, sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Itu yang menyatakan bahwa ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, bagi orang yang berat untuk berpuasa itu maka dia boleh tidak puasa dan menggantinya dengan fidyah, memberi makan orang miskin. Itu di samping berlaku untuk orang tua, itu juga berlaku untuk ibu hamil menyusui. Jadi bisa mempraktekkan ini. Khususnya untuk kondisi yang tadi saya sebutkan. Jadi artinya bahwa kalau jadi itu pilihan, insya Allah. Jadi artinya bahwa khususnya ketika tadi, ini sekarang hamil, apalagi hamil tua, berat untuk berpuasa. Kalau harus qadha, pertanyaannya kapan? Karena setelah melahirkan nanti itu kan kemudian menyusui, dan menyusui juga kondisi yang banyak yang berat untuk berpuasa, apalagi ada pertimbangan kondisi anak, kondisi ASI-nya dan segala macam itu. Sehingga boleh jadi sampai Ramadan berikutnya nggak puasa lagi, nanti ngutang lagi. Ya, karena kalau normalnya menyusui 2 tahun kan berarti, dalam kondisi seperti itu seperti Dr. Yusuf Qaradawi itu yang beruntun begitu, dan secara umum memang kondisi ibu-ibu kan beda-beda ya. Itu memang berat, baik karena pertimbangan dirinya atau ininya, maka seperti itu bisa mengambil mazhab dari sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas dengan membayar fidyah insya Allah. Itu insya Allah. Ada yang lain? Bagaimana Bu Tasrifan? Insya Allah cukup ya. Ya Ustaz, mungkin untuk pertanyaan terakhir ini ada di FB, izin membacakan ya Ustaz. Dari Bu Mutamimah Syaraf. Ustadz izin bertanya, di awal-awal disyariatkannya puasa, apakah langsung 1 bulan penuh atau ada kisah yang lain? Gimana? Di awal-awal disyariatkannya puasa, apakah langsung 1 bulan penuh atau ada kisah yang lain? Kita fokus ini ya. Jadi artinya bahwa secara umum itu kan ini puasa Ramadan. Jadi yang berbeda itu kalau untuk sholat dan lain-lain itu ada, tapi untuk puasa ya kan kewajiban puasa Ramadan seperti yang disebutkan itu di dalam ini. Jadi ini bahwa yang ada perbedaan itu adalah ada sebagian hukum. Jadi ada sebagian hukum dari puasa itu yang di awal kemudian dimansuh berubah. Jadi misalnya di dalam
yang menjadi asbabun nuzul surat Al-Baqarah 87 kalau tidak salah ya. Jadi itu awalnya hukum puasa itu adalah jadi yang kemudian dihapus. Itu kan ya sama, puasa itu mulai dari terbit fajar waktu subuh sampai terbenam matahari. Jadi sampai terbenam matahari. Nah, begitu terbenam matahari, itu kan boleh makan, minum malam itu. Tapi di awal disyariatkan puasa, kewajiban puasa itu ada ketentuan begini. Dibolehkannya itu jadi makan minum itu setelah datang waktu maghrib itu sampai tidur. Kalau seseorang kemudian itu tidur, itu sesudah tidur sudah tidak boleh lagi makan minum lagi. Nah, lalu kemudian ada peristiwa salah seorang sahabat itu sedang berpuasa sehari penuh mungkin di kebun kurma atau di mana. Itu sore hari pulang menjelang berbuka itu tanya kepada istrinya. Jadi gitu, atau mungkin bahkan sudah maghrib. Itu tanya kepada istrinya apakah ada tidak seperti kita yang sudah biasa menyediakan buka bermacam-macam menu mungkin kita syukuri. Pada saat itu ada kondisi termasuk di rumah Nabi, di rumah Ibunda Aisyah itu mau buka itu belum tersedia makanan. Yaitu tanya kepada istrinya, ini ada yang untuk kita buka. Jadi gitu. Ternyata dikata, oh belum ada. Coba saya keluar cari dulu. Jadi istrinya keluar dulu untuk cari buka untuk ini paling kurma kan. Jadi untuk suaminya. Nah suaminya nunggu istrinya balik membawa buka apa yang dia dapat itu karena capek kerja seharian tertidur. Jadi tertidur. Nah begitu istrinya pulang sudah membawa buka itu bahan untuk untuk buka, mendapati suaminya sudah tertidur. Ini kasihan sekali. Dia belum buka dan dia sudah tidur, berlaku hukum orang yang sudah tidur sudah tidak bisa makan lagi. Sehingga ya udah terpaksa setelah itu sudah tidak makan minum lagi, besok lagi puasa lagi. Jadi siang hari itu kemudian karena kecapean, kelaparan, kehausan, tidak sempat berbuka, sehingga puasanya wisal ibaratnya. Itu diriwayatkan sahabat tadi itu sampai pingsan. Nah dari situ kemudian, dari peristiwa itu kemudian turun ayat, jadi surat Al-Baqarah 187 kalau tidak salah itu, yang membolehkan makan minum tanpa ada syarat tidur tidak tidur, pokoknya selama malam dari waktu maghrib sampai waktu fajar subuh itu bebas makan minum termasuk juga hubungan suami istri. Itu dari situ itu ada yang terkait dengan perubahan hukum puasa. Mungkin juga ada kan beberapa hukum yang awalnya begini itu juga kemudian berubah tentang nasikh seputar ibadah puasa Ramadan. Insyaallah. Sampun dari cukup, Facebook tidak ada lagi, Ustaz. Baik, insya Allah saya kira kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang juga kita masih lanjut terkait dengan, ya monggo mungkin barangkali bisa termasuk juga barangkali mungkin ada yang masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin bisa kita simpan dan kita jawab pada pekan yang akan datang, insya Allah masih tentang tanya jawab seputar Ramadan dan fikir Ramadan. Bagian 2 yang atau nanti berapa pertemuan tentang itu insya Allah, dan bisa terbuka tentang puasa, tentang salat, tentang qiyamul lail dan lain sebagainya, Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Insya Allah kita lanjutkan nanti tanya jawab seputar fikir Ramadan di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semuanya, memberkahi kita semuanya, dan memudahkan kita serta memberi taufik untuk kita bisa mengoptimalkan Ramadan
dengan amal ibadah yang seistimewa mungkin dalam rangka menggapai dan meraih derajat ketakwaan yang lebih tinggi nanti di penghujung Ramadan. Kita cukupkan sampai di sini, mohon maaf dan terima kasih. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan kita semuanya, dan kita awali doa kita dengan membaca doa teragung dan doa yang paling mustajab dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbuna wa ni'mal wakil. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakatil maut warzuqna an-najata min an-nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa salamatan min kulli itsm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannati wa najata min an-nar. Allahumma ij'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba waj'alna minal maqbulin waj'alna minal maghfuri lahum waj'alna min utaqi minan nar waj'alna minal muttaqin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.